yang ada aja kita nggak makan. Kalau kita mau makan atau berwudu tiba-tiba separuh masuk dari kumur gitu ya. Kumur 3 keluar 2 ya Pak. Ada yang tahu nggak ya kan? Kamu suka ya gitu? Ada ketahuan. Apa namanya? Menu buka puasa buat hari ini enak banget ya, ada donat, ada kurma, ada manis. Iya, nggak sabar nggak sih buat Manis makan? ada, gurihnya ada. Betul semuanya. banget. Sorry, gue telat, sorry. Dari mana aja? Dari belakang. Maksud gue dari balik kerja. Oh, balik kerja. Biasa, orang Macet sibuk. jalan. Macet banget, gila, kacau. Sore Sampai berantem tadi. Ngomong siapa? Iya, orang bukan gua. Maksud gua nggak berantem. Tapi aman kerja sambil puasa. Aman. Capek sih. Pasti ya. Gua kadang tuh suka bingung gitu cara biar konsisten tetap puasa. Oh. Pasti banyak banget ya godaannya ya. Iya, banyak banget gitu. Kayak Gua selalu menjaga iman gua. Insya Allah. betul banget. Alhamdulillah. Semoga ya. Karena kan kerja nggak pas bulan puasa aja itu udah capek. lumayan ya. Bener. Apalagi pas bulan puasa. Nah pas banget nih Sobat Utama dan teman-teman. Aku sekarang kedatangan tamu yang pekerja keras juga. Terus salah satu dosen di universitas kita juga loh. Penasaran nggak? banget. Pasti penasaran banget kan Sobat Utama juga. Kali ini kita balik lagi di podcast spesial untuk episode Ramadan. Kedatangan tamu yang tentunya spesial juga. Langsung aja kita sambut Bapak Zul. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya Bapak, tadi perjalanannya gimana Pak? Macet apa? Kebetulan agak lancar karena saya dari selatan itu jadi nggak terlalu macet lah. Ada sedikit di lampu merah tuh enggak. Biasa ya Pak ya. Kalau sore baru macet Jadi ya. walaupun berpuasa kita tetap harus semangat. Betul. Betul. Semangat nih kita ya. Betul banget, harus semangat. Tapi sehat Pak, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat terus ya Pak ya. Yang penting itu ya. Benar. Yang penting puasa itu kita jaga kesehatan ya. Nanti caranya kita ngobrol nanti. Betul. Kita ngobrolin nih Kebetulan sekarang. saya butuh banget pencerahan ya. Iya karena tadi dia udah lemes banget Pak, katanya baru pulang kerja ya Han ya. Mana macet, emosi kan. Iya, Pasti. Bapak kesibukannya sekarang apa aja Pak? Saya karena sekarang kan libur ya, libur mengajar, jadi saya ada usaha di bidang properti yang menyita juga banyak waktu gitu ya. Karena juga saya di lapangan kadang-kadang panas gitu ya, kadang tidak selalu di ruangan gitu ya. Itu juga jadi tantangan sendiri tuh ya, ketika kita berpuasa seperti ini ya, tantangan sendiri. Tapi karena sudah habit ya, dari umur 5 tahun mungkin kita sudah berpuasa gitu ya, jadi sampai sekarang ya alhamdulillah masih sudah terbiasa. Ngomong-ngomong nih Pak, karena kita udah memasuki awal bulan Ramadan. Iya. Nah mungkin kalau di bulan Ramadan apakah kegiatan Bapak ada yang beda kayak misalnya kayak ngisi kajian kah atau ikut pengajian gitu Pak? Gimana Pak? Oke, pastinya ya. Kalau dari ritme kerja, ya tentu kita menyesuaikan dengan keadaan ya. Artinya gini, kan ada beberapa kendala yang seringkali kita hadapi ketika kita berpuasa ya. Godaan itu kan bukan hanya godaan makan dan minum, ya. Pandangan itu juga bisa mengurangi pahala kita. Ya. Jadi biasanya saya mengurangi ritme kerja itu dengan cara misalnya kegiatan-kegiatan yang bisa kita handle di pagi hari ya. Kan kita baru masuk makanan tuh ya, sahur ya. Maka kita optimalkan untuk di depan laptop misalnya ya. Nah, kalau saya ngantuk biasanya saya cari kegiatan-kegiatan lain tuh. Kadang saya menyapu halaman yang kira-kira aktivitas fisik yang ringan gitu. Dan kegiatan saya itu ya yang lebih banyak adalah pertama saya juga ada kegiatan mengajar, sebetulnya mengaji bersama lah ya, teman-teman alumni SMA dulu ya, kita kumpul secara Zoom ya, setiap seminggu 2 kali, hari Kamis dan hari Sabtu pagi, dan kita mengaji bersama ya. Belum saya diminta oleh teman-teman itu untuk sedikit membimbing lah, karena mungkin saya dianggap sedikit lebih bisa lah, bukan lebih bisa, jadi saya berbagi ilmu tentang
tahsin ya, tentang bagaimana makhrajul huruf gitu ya. Nah, di bulan Ramadan ini kita tidak liburkan, malah kita intensifkan. Ya, terutama di menjelang subuh, setelah subuh itu biasa kita mulai 5:30 sampai jam 8, ini mungkin lewat sampai jam 8, 9 kadang-kadang. Ya, karena kan tidur subuh nggak boleh. Ya, karena sunnah ya, ya seperti itu ya. Peminatnya berarti cukup banyak juga ya Pak ya? Yang terdaftar itu ada kurang lebih 48. Ya, Lumayan. Itu rata-rata anak muda, Pak? Atau rata-rata usia saya karena teman-teman SMA. Teman-teman SMA. Ada juga komunitas lain di hari Minggu ya, tapi tidak banyak, sedang baru menjajakan lah seperti itu ya. Dari 48 itu yang aktif tentu kalau Zoom itu nggak semua aktif ya. Paling banyak 15 sampai 20 orang. Itu pun kalau baca satu-satu udah jam 9 lebih gitu. Ya, benar-benar cukup padat ya Pak ya, kegiatannya tetap ya. padat. Tapi menurut saya kan pekerja nih Pak, kadang tuh saya susah ngatur waktu antara kerja dan ibadah gitu. Itu Pak punya tips and trick gak sih gimana caranya kita bisa mengatur waktunya itu? Nah, ini pertanyaan update ya. Iya, benar banget. Yang pertama, kan saya dulu juga bekerja ya. Saya dulu kan di Kalimantan, malah pagi-pagi pulang malam. Jadi kadang-kadang nggak ketemu anak datang udah malam juga gitu ya. Nah, ketika bulan Ramadan itu kan biasanya ada pengurangan jam kerja di kantor tuh. Ya, dulu kita biasa pulang jam 5 misalnya ya, absennya ya. Dimajukan jam 4. Masuk dari jam 8 dimundurin jam 9 waktu itu, ritme itu. Nah, mengisi waktunya itu, kalau kami dulu di masjid itu ya, ada di masjid di kantor itu ada kajian setiap pada zuhur. Itu ngilangin apa namanya, lapar gitu ya. Jadi harus sholat jamaah. Nah, kita ada kajian tuh setiap habis sholat zuhur kita kajian. Gitu, sampai kira kurang lebih jam 1 ya masuk lagi ruangan kerja lagi. Gitu. Ya tipsnya itu ya kita harus pandai-pandai mengatur waktu, karena apa? Karena suasana Ramadan itu berbeda dengan hari-hari biasa. Kalau hari biasa di meja kantor kita kan banyak minuman, makanan gitu ya. Nah, sekarang kan nggak ada. Jadi ya carilah kegiatan nih. Kadang-kadang kalau pas lowong waktunya ya kita baca Quran. Ya, jadi jam 9.10 karena ada waktu break tuh ya. Kita kan nggak makan. Ya, masuk musola di ruangan ya paling baca Quran. Kadang kita bareng-bareng di ruang rapat itu bareng-bareng kemudian baca Quran. Jadi seperti itu dulu. Kebetulan memang suasananya cukup kondusif tuh gitu ya. Berarti perbanyak kegiatan dengan hal-hal yang positif juga ya Pak ya. Betul sekali. Gitu. Selain itu mungkin ada tips-tips lagi nggak Pak, kayak misalkan jam-jam rawan nih Pak, jam siang tuh ya, siang ngantuk-ngantuknya, giliran pas udah buka lah, mau deket buka tuh biasanya pas keroncongannya tuh Pak. Nah biasanya puncaknya. Iya puncaknya tuh, gimana tuh Pak, harus kegiatan yang kayak gimana sih Pak yang kita lakuin? Nah kalau kita lihat dari metabolisme tubuh itu, jam-jam segitu kan memang jam-jamnya nagih tuh perut ya. Iya. Betul banget. Ya. Ini kayak gini di depan. Ya, kayak gitu kan. Ini belum waktunya buka kan kita nggak bisa makan. Jadi di jam-jam seperti itu biasanya ritmenya tubuh yang biasa 9 bulan atau 11 bulan kita latih masuk makan jam segitu ya. Jam sarapan, jam siang. Nah, biasanya ada tuntutan dari perut itu ya. Muncul rasa-rasa ingin makan gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita isi dengan kegiatan-kegiatan, misalnya kalau saya mengisinya dengan mengaji jam istirahat ya. Setelah itu ya kalau nggak ada kegiatan kita mengaji, kita ngisi waktu, itu akan lupa sendiri tuh. Dan biasanya jam segitu kita ngantuk setelah itu. Coba rasakan, kita habis mengaji gitu, langsung rasakan tuh. Dan itu disunahkan tuh ketika tidur menjelang zuhur atau habis zuhur sedikit. Walaupun hanya 20 menit gitu ya, kita coba tidur. Ya. Kita bangun, udah lewat ritme makannya, udah nggak ada rasa lapar lagi. Gitu. Pengetahuan baru banget tuh buat aku ya. Bisa dipakai buat karena nanti. Kayak yang di sosmed kan Pak, katanya kalau lagi puasa tuh ngelihat kecoa aja kayak kurma gitu. Itu itu tantangan yang kayak gitu tuh gimana sih Pak cara menghadapinya? Kita belajar ini terutama di Fakultas Komunikasi itu belajar namanya persepsi gitu ya. Persepsi. Saya mengajar beliau nih anak-anaknya teman-teman. Jadi makanan yang kita lihat kecoa seperti
kurma, apa yang muncul? Itu kan persepsi sebetulnya. Persepsi sebetulnya. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya jangan fokus ke arah situ. Ya. Karena kalau begitu lagi kayak batu bata, jangan semua rasa coklat kita lihat. Ya. Kalau kita fokus kenapa? Yang memerintah kita berpikir persepsi itu kan keadaan saat itu. Lapar saat itu ya. Kenapa kita lihat kecewa seperti kurma? Karena malah gitu. Jadi hilangkan fokus ya salah satunya dengan membaca atau mengaji. Berarti selama bulan puasa ini kayaknya banyak banget hikmah yang bisa diambil ya Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri di bulan Ramadan ini hikmah-hikmah apa aja sih Pak? Jadi bobot yang pertama puasa itu kan mengajarkan kita untuk disiplin. Ya, artinya pagi sahur kita disuruh makan. Ya, siap-siap tuh untuk sana. Baru makan lagi kita berarti maghrib tepat di waktu yang tepat. Ritmenya terus seperti itu. Itu mengatur kita disiplin dalam mengkonsumsi asupan makanan. Yang kedua, bobot ibadah pastinya lebih meningkat dong. Kenapa? Karena kita dituntut. Sekarang kita dalam keadaan berpuasa, kalian ada di kamar, ada korma 1 biji misalnya, atau ada air 1 gelas, kalian minum nggak? Minum. Kenapa? Sadar kita sedang berpuasa. Nah, kesadaran itu membentuk kekuatan dalam diri kita. Ya, artinya orang yang ada aja kita nggak makan. Kalau kita mau makan atau berwudu tiba-tiba separuh masuk dari kumur gitu ya. Kumur 3 keluar 2 ya Pak. Ada yang tahu nggak ya kan? Kamu suka ya gitu. Ada ketahuan. Apa namanya? Itu kan nggak ada yang tahu kalau kita mau minum. Iya benar. Nggak ada yang tahu ya, tapi kesadaran iman kita menuntun. Artinya dari sisi waktu kita diajarkan disiplin, dari kedua ada manfaat fisik. Ya. Dengan berpuasa maka sel-sel yang semula selalu memakan sesuatu yang baru setelah kita dalam keadaan yang tidak berpuasa. Saat berpuasa dia memakan sel-sel yang mati dalam tubuh kita. Maka selesai puasa kita akan rasa segar. Coba ya Kenan, kita rasa segar. Ya, maka kata Rasulullah, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Karena di situ sebetulnya. Dan itu bukan omong kosong. Karena apa? Pertama itu hadis. Kedua, dokter dalam penelitiannya sudah membuktikan bahwa ternyata dalam keadaan berpuasa sel-sel mati kita dimakan oleh sel-sel yang hidup di dalam tubuh kita dan mengganti dengan sel yang baru. Nah, itu membuat kita jadi sehat. Maka tidak ada orang berpuasa atau mati, nggak ada. Ya, kalau kita berpuasa di daerah kutub ya, di Kanada misalnya sana, itu bisa lebih dari 20 jam. Panjang. Ya, habis sahur, habis berbuka, 1 jam kemudian harus sahur lagi. Ya, tapi mereka enggak. Orang-orang sana juga banyak muslim dia, mereka tetap berpuasa gitu ya. Nah, kita kan baru di sini 16 jam lah ya, 14 jam lah. Iya, 16. Nah, gitulah enggak masih berbeda jauh gitu. Jadi yang pertama membentuk disiplin, kedua untuk fisik pasti ada manfaatnya untuk kesehatan ya. Dan ketiga yang paling penting adalah aspek spiritual ya, kita terasah untuk senantiasa senantiasa meningkatkan ibadah kita. Yang sholatnya belentang-belentong misalnya ya. Ya, ada yang asar sholat zuhur maghrib malas gitu ya. Isya ketiduran misalnya, subuh belum bangun gitu misalnya ya. Maka di situ dituntut untuk diperbaiki gitu ya. Nah Bapak, saya mau tanya, kalau saya kan belum kerja ya, kegiatan saya nih selama ini, akhir-akhir ini tuh kan, bukan akhir-akhir ini, maksudnya selama ini kan cuma kuliah ya Pak. Kalau libur ya saya cuma di rumah, nggak kerja gitu. Mungkin saya mau tanya tips dan strategi dari Bapak buat mengatur waktu di rumah biar nggak leleh mulu, kan sayang ya Pak pahalanya gitu berkurang atau makruh gitu kalau tidur aja kan. Mungkin ada tips dan strateginya gitu Pak buat saya. Ya baik, jadi pertanyaan ini mungkin banyak ditanyakan oleh para pemirsa. Ya, betul banget pasti. Ya. Jadi mewakili bagaimana sih sebetulnya dalam keadaan kita di rumah yang tidak bekerja atau yang bekerja sedang libur begitu ya. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini ya. Yang pertama adalah mengoptimalisasikan ibadah. Itu jelas ya. Kalau sehari-hari kita membuang-buang waktu secara sia-sia ya, setiap hari kita mulai dari membuka mata kita sudah menggunakan
gadget kita sambil leyeh-leyeh gitu ya, mau pesan makan tinggal di gadget gitu ya, datang makanan tidur lagi begitu misalnya ya. Maka di bulan Ramadan alangkah sayangnya waktu tersebut ya. Karena ingat Ramadan ini hanya 30 hari dari 365 hari gitu. Dan kalau kita tidak manfaatkan ini, maka ini akan sangat merugi gitu ya. Maka bagaimana memunculkan kesadaran itu yang sulit. Ya, artinya bagaimana nih kita dari kebiasaan kita yang semula bangun tidur leyeh-leyeh, bagaimana kita membangkitkan rasa itu, ya. Tempalah iman. Ya, pokoknya iman, ya. Artinya gini, kalau kita nurutin malas, ya, semua orang pasti punya rasa malas. Ya, termasuk saya. Ya. Saya misalnya punya kebiasaan jam 3 subuh bangun, ya, 3 malam tuh pasti bangun, ya. Saya melatih awal-awal itu, saya membuat habit selama 40 hari. Saya tidak mau meninggalkan sholat malam itu dalam 40 hari itu. Setelah 40 hari, kita akan merasa sayang dengan kegiatan itu sendiri. Kalau meninggal. Ya. Yang susahnya ujiannya adalah ketika 40 hari itu. Betul. Malesnya luar biasa. Ya, anak saya pun saya bangunin juga sama kalian gitu, sama lagi. Jadi di waktu-waktu 40 hari itu kita digembleng. Puasa sebetulnya menggembleng kita dalam keadaan seperti itu ya. 30 hari dalam 1 tahun itu kita digembleng disiplin di sini. Ya, artinya buanglah rasa malas ketika sebulan itu dulu. Ya, buanglah rasa ingin leyeh-leyeh yang tidak bermanfaat. Ya, tingkatkanlah ibadah mulai dari baca Qur'annya, ya mau belajar misalnya ya. Cara menghindari ngantuk bagaimana? Gunakan aktivitas fisik kita yang secara ringan. Ya, misalnya gini, mau pagi-pagi supaya nggak ngantuk, kan biasanya habis sahur tuh ngantuk. Iya, sahur atau karena nggak subuh karena puasa nggak subuh. Dan gitu kan. Jadi gunakan fisik kita untuk kita mencari kegiatan-kegiatan yang aktif fisik yang ringan. Ya, kalau saya tadi itu misalnya saya bebenah di halaman nyapu, ya kadang-kadang saya bersepeda, ya depan rumah aja nggak jauh-jauh gitu ya. Kadang saya jalan kaki. Coba kalau saya diam aja, apalagi depan laptop, pasti ngantuknya. Udah pasti ngantuknya. Coba kalian rasakan depan gadget pasti tidur. Ya. Jadi bukan gadget yang kalian baca, gadget yang baca kita. Ya, kadang-kadang jatuh ke kita. Jadi sekali lagi tipsnya adalah tanamkan di dalam diri kita untuk meningkatkan keimanan, ya, keimanan diri kita bahwa ayo manfaatnya kapan lagi nih. Ya. Kalau kalian dikasih kesempatan hanya ada 3 hari misalnya, itu kan kita berlomba-lomba. Begitu juga dengan Ramadan. Ya. Manfaatin waktu yang semaksimal mungkin. Gak kerasa banget udah mulai azan. Kita mungkin Bapak boleh memimpin baca doa, mungkin boleh buka baca doa buat buka gitu, buka bareng. Baik, mari yang ada di sini juga para penonton atau pemirsa yang ada di luar ya, mari sama-sama kita awali dengan baca doa dulu ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Udah boleh minum ya? Kita mau kurmanya dulu mungkin. Bismillah. Izin kasih dulu, Bapak boleh dilanjut aja dulu makanannya. Oke, makasih Sobat Utama udah nyaksiin episode kita yang spesial kali ini. Pastinya selama Ramadan ini akan lebih banyak lagi episode-episode spesial lainnya dan membahas topik-topik dan tamu yang seru juga pastinya. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan teman-teman juga bisa komen dan like kira-kira mau tentang apa lagi ya untuk episode selanjutnya yang menarik menurut Sobat Utama. Jangan lupa juga di Universitas Dharma Jagakarsa sekarang masih membuka penerimaan mahasiswa baru dan dapatkan potongan biaya kuliah sampai
Rp2.500.000. Di Universitas Tamanjagakarsa juga sedang membuka beasiswa loh, menarik banget kan? Jangan lupa juga untuk selalu pantengin Instagram kita di @utamajagakarsa_official. Makasih banyak ya Bapak udah nyempetin waktunya untuk datang. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Semoga nanti kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak, karena tadi banyak banget yang bisa kita dapetin ya. Bulan puasa masih lama ya. Bener banget. Semoga nanti masih bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Makasih banyak. Makasih banyak. Selamat utama. Boleh dilanjut Pak? Yuk kita makan dulu yuk.